Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama, kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah tinggal menghitung hari. Tak cuma wedding organizer, keluarga asik sampai kedua calon mempelai ngebut mempersiapkan pesta pernikahan. Gagal menggelar resepsi di Stadion Gelora Bung Karno, kekecewaan Atta Aurel seolah terhibur oleh foto prewedding yang sukses digelar di GBK. Lalu benarkah Atta Aurel akan menggelar akad nikah di Hotel Bintang 5? Mengapa jelang pernikahan Aurel mengungkap kisah sedih masa lalu di depan Krisdayanti, ibu kandungnya? Benarkah Kade terganggu dengan pernyataan putrinya yang terkesan menjual kesedihan demi meraih simpati publik? Seperti apa busana yang akan dikenakan Kade saat akad nikah Aurel? Bagaimana Ashanti menanggapi netizen yang lebih menyukai fashion sang diva dibandingkan dirinya? Dan seperti apa pengamat fashion menilai gaun pesta yang dikenakan Aurel, Ashanti, dan Krisdayanti? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulik persiapan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah hanya di Berita Artis Ternama Barista. I'll say, will you marry me? I swear that Rangkaian prosesi dan persiapan pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah saban hari jadi pemberitaan media. Netizen pun getol mengomentari serba-serbi persiapan pernikahan yang diunggah Atta Aurel maupun The Hermansyah Asiks ke channel YouTube mereka. Baru-baru ini, netizen salfok alias salah fokus dengan pekerjaan Atta Aurel yang tercantum di surat persetujuan mempelai yang dikeluarkan Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Di surat itu, Atta Aurel mengaku berprofesi sebagai karyawan swasta, meski mereka punya bisnis dan channel pribadi. I love it when you call me señorita. Yang teranyar, Aurel merilis konten tentang rencana berbulan madu ke Dubai. Ia dan Atta seolah tak sabar untuk menjalani program momongan. Seperti ibu kandungnya, Krisdayanti, Aurel ingin punya anak di usia muda. Bedanya, Aurel dan Atta seolah ingin membuat the next gen Halilintar dengan memiliki belasan anak. Gak nangis, cuma sedih. Kemarin jangan nangis pas lagi di kamar, aku cerita, ya bun kayaknya aku cuma mau ke Dubai. Ya kita gak ketemu lagi gitu, aku kan honeymoon, aku punya baby. Kira-kira kalau kamu hamil butuh bantuan nggak kak? Ya iyalah gila bun, aku pasti gede banget deh kalau kembar. Bun gitu ya. Sebenarnya dipingit itu sekalian melepas rindu kita. Udah nggak bobo sama mami lagi. Tapi hari ini kan bobot sama mami lagi. Tapi kan selamanya nanti nggak bobo mami lagi. Kan belum punya anak loh. Iya. Begini mah nggak. Tapi disiapin kamar untuk anaknya, kosongin. Masih kosongin. Rumah kan? Iya bangun lagi bangun. Oh sana udah siap buat 15 anak Pi. Kalau misalnya yang dibangun. Iya. Nafkahi keluarga. Ya mampu, ininya mampu. Juga mereka insya Allah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Artinya saya 10 tahun aja udah sulit ketemu mereka, apalagi mereka sudah punya anak. Ini pernikahan dua keluarga besar. Jadi juga kita nggak boleh ego, jadi harus menurunkan ego. Nah ketika nanti kamu menimang anak kamu, sampaikan Mimi rindu, itu kan cucu pertama Mimi, mungkin dia akan kangen atau apa. Nah jadi punya kesempatan ngomongnya dari sekarang. Kedua mempelai membingkai asa tentang masa depan rumah tangga. Tapi momen yang sudah di depan mata adalah acara akad nikah dan syukuran yang akan digelar 3 April mendatang. Apakah Aurel dan personel keluarga Asiks lainnya
akan menyampaikan kata sambutan mengharu biru seperti yang terjadi di acara siraman dan pengajian. Yang pasti, sekapur siri yang diucapkan Aurel serta Anang Ashanty di acara itu masih diperbincangkan netizen. Banyak yang menyayangkan mengapa Aurel seolah menjual kesedihan masa lalu untuk merebut hati pemirsa. Lalu benarkah KD kecewa pada sang putri yang terkesan mengumbar penderitaan di awal perceraian kedua orang tuanya? Mungkin saya mewakili dari ribuan semua keluarga yang memang keadaannya harus terpisah. Kalau keluarga terpisah itu kan pasti komunikasinya lebih membutuhkan usaha, effort yang lebih besar. Nah, upaya itu yang harus kita netralkan. Jadi saya itu dianggap mewakili perasaan misalkan ibu-ibu yang lain yang mungkin juga tidak berhasil dalam rumah tangganya. Kita nggak jatuh kok, kita nggak terpuruk kok, kita bisa. Kita tuh masing-masing udah punya kebahagiaan masing-masing. Jangan jual kesedihan selalu. Nah ini itu gimana kalau kebahagiaan ini kita artikan sepenuhnya dengan rasa syukur. Banyak orang yang berpikiran juga ya itu kan kewajiban seorang ibu memang ya. Tapi yang saya tulis di situ adalah poinnya adalah untuk dia menjadi besar itu adalah ketika dia mau belajar pertama, ya sekolah pertama itu kan belajar tidak saja ilmu tapi budi pekerti. Ya dari mana? Dari sekolah itu saya antar. Jadi saya ingat itu aja udah. Jadi bukan karena menyusui dan lain-lain, itu tugas. Dan saya pun nggak menyusui 2 tahun seperti ibu-ibu hebat yang lain. Tapi saya pernah merasakan itu. Jadi saya ingin bukan minta ketegasan atau minta penghargaan, oh tidak gitu. Saya memberikan bridging atau narasi menuju restu yang saya akan beri. Sebagai public figure, KD bisa memahami pemikiran netizen. Itu sebabnya ia berharap agar Aurel bisa bersyukur dan berkompromi dengan masa lalu yang sudah menjadi suratan takdir dari Yang Maha Kuasa. Sebagai ibu, KD juga tak mau muluk-muluk mengharapkan cinta dan perhatian dari Aurel dan Azriel, terlebih mereka sudah 10 tahun tinggal terpisah. KD hanya berharap Atta yang akan menjadi menantunya bisa membimbing Aurel menjadi pribadi yang lebih baik. Itu gestur saya juga saya ucapkan pertama adalah hati-hati, salam mama papa. Dia pasti sedih, saya tahu dia menyebutkan nama saya juga dengan gemetar karena dia sendirian. Walaupun laki-laki pun juga bisa sendiri, tapi dia membutuhkan orang tua. Nah, rasa dia bergetar itu adalah mungkin ya dia rindu sama orang tuanya. Nggak ketemu orang tua, coba perasaannya. Jadi buat saya tuh, ya Mas Atta insya Allah bisa membimbing Aurel. Saya titipin anak saya, kamu sudah dipilih sama anak saya ya. Mudah-mudahan kalian bisa disatukan untuk kebaikan sama Gusti Allah. Atta ini dari kecil udah kelihatan. Beliau sangat energik dan dedikasinya bagus. Ya, itulah yang semangatnya itu yang perlu kita tiru ya. Dia kerja keras dan suka inovasi, sangat suka inovasi. Dan beliau itu, Atta ini kan paling besar di antara beradik kakak. Udah penuh tanggung jawab. Untuk selanjutnya insya Allah akan tetap gitu. Ya mungkin karena dia menuju ke tanggung jawab yang itu ya, sebagai ayah nanti, sebagai suami nanti. Mungkin itu yang dia pikirin nanti. Yang aku tahu, papa mama tuh pasti ngedoain terus yang terbaik, terutama kesehatan buat Bang Atta dan Kak Loli sekeluarga. God bless you. Ya, tinggal seminggu lagi Atta akan menjadi imam bagi Aurel. Tapi sebelum menjadi muhrim Aurel, Atta ingin menggelar pesta bujang bersama teman-temannya.
Lalu benarkah Verrell Bramasta dan Al Ghazali ingin menghadiri pesta bujang YouTuber nomor 1 se-Asia Pasifik itu? Lagi bingung nih, aku gimana ya maksudnya kalau pesta bujang tuh kayak gimana, aku belum pernah. Ya pertama kali Bang. Oh, Om Larry tahu. Om Larry kita undang berarti pesta bujang. Insya Allah kalau jadwalnya pas, lagi nggak syuting, datang pastinya. Pasti bersedia lah, namanya Atta tuh maksudnya sahabat dekat aku juga, begitupun juga Aurel. Senang lah bisa menjadi bagian dari hari yang paling berkesan untuk mereka berdua. Undangan resminya sih belum ya, cuman kemarin nih Atta sempat ngobrol, sempat kita chattingan. Iya, ada sih, Atta sempat bilang mau nggak jadi pagar apa sih namanya itu, pagar bagus ya. Cuman aku nanya lagi apaan tuh, aku belum tahu kan pagar bagus apaan. Ternyata seperti groomsmen gitu kan. Terus ya udah belum ada pembicaraan lebih lanjut lagi, baru sampai situ doang. Ikut senang karena dari kemarin kan Tunggar cuma gosip-gosip aja dan akhirnya terrealisasikan. Kalau kemarin sih temanku nikah dari Padang, itu aku disiapin kayak kostum bukan peci, kayak topi Padang yang panjang, giket, terus sarung, gitu doang sih. Belum ada. Oke, Aurel dan Atta Halilintar, semoga kalian samawa, selalu rukun dan selalu bahagia juga dunia dan akhirat, dan cepat dapat ngomongan pastinya. Lantas seperti apa baju yang akan dikenakan Krisdayanti dan Miley Cyrus di acara akad Atta Aurel? Benarkah Ashanty terpengaruh oleh ocehan netizen yang terkesan lebih memuji penampilan sang diva ketimbang dirinya? Popularitas Muhammad Atta Mimi Halilintar alias Atta tak perlu dipertanyakan lagi. Ia adalah YouTuber nomor 1 se-Asia Pasifik yang meliputi benua Asia, Australia, dan New Zealand. Sedangkan calon mempelai perempuan, Titania Aureli Nur Hermansyah, tak hanya terkenal dan sensual, tapi juga berprestasi di bidang musik karena terlahir dari seorang musisi papan atas dan diva pop Indonesia. Wajar jika mereka bersatu dalam mahligai pernikahan, busana pengantin mereka pun sudah pasti jadi sorotan. Jadi kita lagi fitting guys buat akadnya Aurel, ini dari tim dari studio Boh ya. Nah kalau resepsi itu aku masih bingung, cuman Aurel tuh juga orangnya santai, dia tuh orangnya tuh terserah kakak aja aku dandanin kayak gimana, pokoknya bikin aja aku cantik gitu. Dia tuh orangnya tuh sesantai itu karena persiapannya deg-degan ya, deg-degan banget sih sebenarnya gitu ya. Tapi karena kemarin udah trial make up, jadi aku udah lumayan tahu apa yang dia mau gitu. Kalau misalkan pakai adat, mungkin bisa jadi aku akan bikin makeupnya lebih ke bold gitu. Bold itu lebih tajam dan mungkin pakai lipstick merah gitu. Tapi kalau misalkan lebih bajunya lebih ke modern, ya mungkin Hollywood look udah paling cocok sama Aurel, karena Aurel itu kan tipikal mukanya kan nggak hampir kayak Kylie gitu, yang bibirnya terus rahang-rahangnya gitu, emang cocok. Tapi tak hanya busana pengantin kedua mempelai, busana yang akan dikenakan Krisdayanti, ibu kandung Aurel, juga bikin penasaran netizen. Pasalnya saat tampil di acara lamaran dan pengajian, netizen menyebut penampilan KD lebih bersinar ketimbang Ashanty, ibu sambung Aurel. Tanpa dress code yang disediakan keluarga Asics, sang diva tampil elegan dengan busana rancangan desainer Anne Avanti. Hanya saja karena belum diberitahu Aurel tentang konsep dan baju untuk keluarga pendamping, KD belum bisa menjabarkan baju yang akan ia kenakan di acara akad nikah putrinya. Iya, Aurel
Aurel ingetin tentang waktu tanggal 3 pestanya, terus bajunya kan nggak harus juga seragam, yang penting oke lah kalau misalkan tema itu kan juga masih sesuai tema, turunan, tone itu kan juga masih sama. Nah kayak baju nih, kenapa nggak dibikin kembaran bareng kita gitu kan? Kata WO, kecuali Mas Anang istrinya 2, baru bajunya tuh memang sama gitu. Tapi posisinya Mas Anang kan dengan kita ya, bajunya kita, warnanya kita. Nah misalnya Mbak Kade bawa Paraul atau Amora Kellen tuh punya warna sendiri, tapi nggak boleh, misalnya kita ungu nih, ungu muda. Nah Mbak Kade bisa ungu yang warna lain, ungu tua atau ungu lavender atau apa. Yang penting turunannya sama biar di foto kan bagus. Sebetulnya jawaban Asanti juga betul gitu loh, bahwa ini sebetulnya hal yang membedakan adalah jangan sampai nanti dibilang Anang istrinya ada 2 gitu karena kembaran. Nah seragam-seragam ini sebetulnya juga membahayakan bagi seseorang karena dianggap satu keluarga semua, akhirnya jadi seragam gitu. Kalau pihak dari besan sama dari pihak dari pengantin warnanya dibedakan sedikit, tone-nya berbeda, itu sebetulnya nggak apa-apa gitu. Ini jadi salah kaprah karena pada saat membuat acara sesuatu itu sebetulnya gini, yang dipertanyakan malah kalau saya sebagai pengamat begini, ini sebetulnya yang buat hajatan siapa, koordinatornya siapa, terus kemudian dari pihak WO-nya gitu ya misalnya. Kalau memakai tradisi, memakai adat itu seperti apa, pemahamannya seperti apa, itu yang sebetulnya. Karena begini, karena kalau ini diteruskan, dilanjutkan gitu, masyarakat awam yang tidak tahu, tapi dia sangat idola dengan si artis ini, dia akan mengatakan begini, aduh, oh seperti itu ya gitu. Jadi sebetulnya dari mulai acara, dari demi acara ini sebetulnya agak sedikit melenceng dari gambaran lamaran dan juga siraman yang pakai adat gitu. Kalau dari Aurel belum keluar, saya nggak berani ngomong nanti salah. Warna baju Mimi kalau nggak salah ya, kalau nggak ada perubahan tuh warna-warna champagne. Aku sih di calling Mimi untuk make upin Mimi untuk tanggal 3 ya. Iya bener ya sih, tanggal 3. Konsep make upnya sih Mimi requestnya yang elegan, yang klasik, cantik gitu aja sih. Aku juga mau bikin makeup Mimi itu yang nggak mau terlalu ribet, pokoknya yang simple tapi tetap cantik gitu. Mungkin warna-warna peach gitu. Di mata Sony Mukhlison, sejak menjabat sebagai anggota DPR, gaya busana KD banyak berubah. Ia sangat hati-hati dalam menampilkan sosoknya sebagai Mrs. Perfect di setiap acara. Ini ada satu sisi di bagian sana adalah selebritis dengan segala macam kemewahannya, yang di sini adalah anggota DPR gitu ya kan. Kalau saya melihat sebagai pengamat ya, dia dandan cantik, bukan dandan sekedar untuk mengikuti prosesi dengan menggunakan apa? Menggunakan gaun yang cantik sesuai dengan kepribadian dia, tidak menjadi orang lain. Bahkan boleh dilihat pada saat dia menggunakan ijo zamrudnya untuk pengajian, kerudungnya, apanya, warnanya, semuanya itu diperlihatkan bahwa saya ini sedang berbahagia, saya ini merestui. Jadi punya tubuh bagus itu sebetulnya untuk merayakan, dirayakan gitu loh. Perayaan sebuah kemenangan dalam hidup, bahwa saya sudah memiliki anak 4, tapi tubuh saya tidak berubah sama sekali. Itu sebetulnya misinya. Keponakan Ashanti, Millen Cyrus, juga heboh mempersiapkan penampilannya di acara akad nikah sang sepupu. Millen yang belakangan dikenal sebagai influencer dan fashion stylist ingin tampil paling wah di antara barisan pendamping mempelai wanita.
Tapi benarkah keinginan Milan itu ditentang keras oleh Ashanti? Aku mau requestnya minta kayak gitar Spanyol. Pokoknya biar kelihatan feminim, cantiknya, elegan, tapi gitu. Persiapan kuku pun juga udah cetar tuh. Manja persiapan buat Aurel. Gitu. Totalitas ya? Totalitas tanpa batas. Perfection. Len, kemarin udah fitting. Udah kemarin. Awalnya katanya mintanya dress. Kemarin aku disuruh fitting doang. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuma bilang yang cantik doang. Ya udah, tapi kamu udah bilang kan mintanya yang cewek-cewek kebaya, yang bukan dress gitu kan? Iya, kemarin udah dikasih apa sketch gambarnya sih, katanya kebaya pun. Aku warnanya apa sih? Pink. Enggak. Pink. Peach. Biar nggak tim. Berbeda dengan keluarga pendamping mempelai perempuan, keluarga Atta lebih santai dalam mempersiapkan busana akad nikah. Meski begitu, mereka tetap mengenakan busana berwarna senada yang menegaskan bahwa mereka adalah bagian dari keluarga Halilintar yang berasal dari Minang. Inilah enaknya. Jadi kita semua baju, kostum, prosedurnya kita penuhi. Insya Allah pada waktunya ya kultur dua yang maksimal tuh untuk pernikahan Ananda ini kan dua Jawa dan Minang. Atau pakai gelar nggak Pak? Iya. Ini pertanyaan bagus ya. Ya itu biasa tradisi di Minangkabau dilewakan itu diikrarkan ya. Ya nantilah kita kan itu juga kan ada di sistem adat juga ada dilewakan ada. Itu kalau udah besar udah nikah itu dipanggil gelar. Nah, kalau kecil kita panggil nama gitu. Mudah-mudahan nanti itu juga bisa menambah semangat calon pengantin ini insya Allah. Sayangnya hingga semalam Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Geni Faruk, orang tua Atta, juga 9 adik Atta dan Torik yang bermukim di Malaysia belum mengonfirmasi kedatangan mereka di acara akad nikah Atta Aurel. Tapi anehnya, meski Halilintar dan Lenggo Geni dikabarkan tengah menjalani pemulihan pasca operasi besar, keduanya cukup aktif mengisi konten YouTube. Demikian pula Gen Halilintar minus Atta Torik, getol merilis konten terbaru. Oke, Kacau punya challenge. Gimana kalau kamu makan ini pakai donat? Intinya kamu belajar dari kesalahan. Gimana nanti? Jadi orang ini. 2, 3. Ketidakhadiran orang tua dan adik-adik di momen sakral dalam hidupnya tak membuat Atta larut dalam kesedihan. Ia tetap semangat mempersiapkan acara akad nikah yang akan digelar 3 April mendatang. Awalnya Atta Aurel ketar-ketir lantaran impian mereka mengucapkan ijab kabul di Masjid Istiqlal gagal diwujudkan. Tapi dalam waktu singkat, Atta Aurel berhasil mendapatkan lokasi akad nikah. Setelah batal menikah di Masjid Istiqlal, benarkah Atta Aurel akan menggelar akad di Hotel Bintang 5? Kita lagi melihat untuk tempat akad guys. Jadi tempat akad ini tadinya kita mau berpisah akad sama syukuran, tapi kayaknya akad sama syukuran di satu lokasi. Tinggal kita cari tempatnya guys, di lokasi yang sama. Nah ini guys, ini nanti ada 3 kayak gini guys. Karena mah besar banget. Jadi ntar nih sono 1, 2 lagi jadi 3 burung. 3 tuh udah gede banget. Seneng nggak? Senang tapi sambil masih deg-degan. Pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah seakan menjadi kado terindah bagi KD yang baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-46. Semoga saja pasca Atta dan Aurel menikah, hubungan ibu dan anak yang sempat merenggang bisa kembali harmonis.
Baiklah pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama, Barista, setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.